Kuasa Allah yang ajaib. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sebelumnya semua ikutin kakak ya. Tangannya semuanya arahkan ke belakang. Ikutin kakak ya. Mana tangan, yang ini, halo apa kabar, baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semuanya untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang diriku, ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan telah membentuk, Tuhan telah menenun, Tuhan telah merancang segala kehidupan kita, dari kita di dalam kandungan ibu sampai kita dibesarkan saat ini. Nah adik-adik, Tuhan juga membentuk seluruh anggota tubuh kita dari atas sampai dengan bawah kaki. Nah sekarang kakak mau tanya, di bagian kepala ini Tuhan menempatkan apa saja ya di bagian kepala? Ada apa? Ada mata, bener banget. Mata untuk apa? Untuk melihat. Lalu ada hidung untuk mencium. Lalu ada mulut untuk berbicara. Ada telinga untuk mendengar. Lalu ada rambut. Nah, rambut ini untuk melindungi kita di kulit kepala ini. Nah, adik-adik, tetapi ada beberapa orang yang dia punya mata. Tapi dia nggak bisa melihat. Dia punya mulut, tapi dia nggak bisa berbicara. Dia punya telinga, tapi dia nggak bisa mendengar. Ada beberapa orang yang seperti itu adik-adik, seperti bacaan kita hari ini tentang Bartimeus. Bartimeus ini punya mata, tapi dia nggak bisa melihat.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Bartimeus yang bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Penyembuh. Nah, bagaimana kisah Bartimeus? Mari kita belajar bersama-sama melalui video berikut ini. Di Yeriko, ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Bartimeus tidak dapat melihat sinar matahari dan juga burung-burung di udara. Ia tidak dapat melihat bunga-bunga, pohon-pohon, dan juga pemandangan yang lainnya seperti di taman. Ia sama sekali tidak dapat melihat. Karena itu, ia tidak bisa bekerja, sehingga terpaksalah ia mengemis. Ia tidak mempunyai kecakapan yang lain. Ia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang lain dengan duduk di tepi jalan untuk mengemis. Setiap hari, Bartimeus duduk di tepi jalan. Nah, pada suatu kali, Bartimeus mendengar ada derap langkah kaki banyak orang. Ia mendengar mereka berbicara. Sebagaimana biasanya orang-orang buta, ia dapat mendengar adik-adik. Dia juga dapat meraba dan juga mencium lebih tajam dari orang-orang biasanya. Nah, ia tahu ada kerumunan banyak orang. Dia berkata, "Ada apa ini?" Akhirnya ia bertanya kepada seseorang yang berdiri di dekatnya. Orang itu menjawab, "Mereka sedang berjalan dengan Yesus. Mereka semua menuju ke sini." Seketika itu juga adik-adik, Bartimeus gemetar kegirangan. Karena inilah kesempatan baginya untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Adik-adik, andai kata Allah berkenan membuka matanya, ia pasti dapat melihat. Bartimeus sudah sering mendengar bahwa seorang yang buta dapat melihat lagi. Bahkan seorang yang buta sejak lahir. Itu terjadi di kota Yerusalem. Nah, berita tentang mujizat dan juga keajaiban-keajaiban yang dibuat Tuhan sudah tersiar kemana-mana. Dan hal itu sudah didengar juga oleh Bartimeus. Bartimeus telah mendengar tentang Yesus yang dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Bartimeus berkata, "Ia pasti bisa mencelikkan mataku," kata Bartimeus di dalam hatinya. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal itu. Jadi adik-adik, Bartimeus mulai berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dengan suara nyaring dan lantang ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik, orang-orang yang berdiri di dekat Bartimeus menyuruh Bartimeus untuk diam dan tidak ribut. Akan tetapi, adik-adik tahu tidak? Bartimeus tidak peduli dengan kata-kata mereka. Andai kata mereka menderita seperti Bartimeus dan sehari-hari duduk di atas tikar sambil mengemis, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi adik-adik, inilah kesempatan yang paling baik bagi Bartimeus yang tidak boleh disia-siakan. Ia pun berseru sekuat-kuatnya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Makin lama makin keras. Yesus mendengar seruannya. Yesus merasakan betapa Bartimeus sangat merindukannya. Yesus tahu betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Tiba-tiba, Tuhan Yesus berhenti dan disuruhnya Bartimeus datang. Tuhan Yesus berkata, "Panggillah orang itu, bawalah dia kepadaku." Nah adik-adik, seseorang berlari mendapatkan Bartimeus dan berkata kepadanya, "Yesus memanggilmu." Bartimeus meloncat adik-adik karena kegirangan. Tetapi ia tidak dapat melihat kemana ia harus pergi. Akhirnya, seseorang lainnya yang memanggil dia memegang tangannya. Dan dengan tersandung-sandung, ia berjalan secepat-cepatnya untuk menemui Tuhan Yesus. Adik-adik, suara Tuhan Yesus yang lembut bertanya kepada Bartimeus,
"Apa yang engkau ingin aku lakukan untukmu?" Bartimeus menjawab, "Aku ingin agar aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, karena Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, maka ia menjadi sembuh. Akhirnya adik-adik, kemudian Bartimeus membuka matanya. Dan akhirnya ia dapat melihat. Ia dapat melihat langit, pohon-pohon, orang-orang di sekitarnya, burung-burung di udara, dan masih banyak hal lain yang dapat dia lihat. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Betapa Bartimeus bersuka cita adik-adik. Ia tidak cukup mengucapkan terima kasih. Ia mengucap syukur karena Allah melalui Tuhan Yesus sudah menolongnya. Tak putus-putusnya dengan girang, ia memuji Allah. Dan semua orang dalam rombongan itu juga memuji Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu Bartimeus menggantungkan harapan dan kerinduannya hanya kepadanya. Tuhan Yesus merasakan kerinduan Bartimeus tersebut. Tuhan Yesus tahu pula betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Karena itu, Tuhan Yesus menjamah matanya dan menyembuhkannya. Karena imannya adik-adik, Bartimeus menjadi sembuh. Nah adik-adik, kisah Bartimeus ini menceritakan seseorang yang hidupnya sungguh bergantung pada Tuhan, pada Allah kita. Nah, Bartimeus dia buta, dia nggak bisa melihat. Seperti kita menutup mata kita, aduh gelap banget kak. Nah, itulah yang dialami oleh Bartimeus. Nah, adik-adik, Bartimeus walaupun begitu, dia nggak putus asa. Mungkin dia diejek, mungkin dia dihina sama orang-orang yang ada di sekitar dia. Tapi dia tidak hiraukan. Dia tetap semangat menjalani kehidupannya. Bertahun-tahun Bartimeus menunggu Tuhan Yesus dengan sabar. Ia menunggu Tuhan Yesus yang ia yakini bahwa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkannya. Adik-adik, kesabaran dan juga keteguhan iman Bartimeus ini menolong dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga ia bisa menjadi sembuh. Nah, keinginan hatinya untuk bisa melihat itu didengar dan juga dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan Bartimeus. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita yang sudah dikaruniai Tuhan mata yang sehat, mata yang dapat melihat dengan baik? Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus menjaga dan juga merawat mata yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga dan merawat mata? Yaitu kita bisa makan sayur, buah, mungkin juga minum vitamin. Nah, adik-adik, kita harus merawat mata yang Tuhan ciptakan. Tidak hanya mata, tetapi seluruh anggota tubuh lainnya kita harus juga merawat dan menjaganya. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Tugas kita adalah menjaga, memelihara, dan juga merawat anggota tubuh kita dengan baik. Itulah tanggung jawab kita. Adik-adik, yang menjadi tugas kita saat ini dan sampai selamanya, yaitu kita harus menjaga dan juga merawat seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Nah, dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh anggota tubuh kita. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk tugas adik-adik hari ini, adik-adik menggambar bagian kepala. Bagian kepala, lalu ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada rambut, dan juga ada alis. Nah, adik-adik gambar bagian kepala ini, lalu di bawahnya atau ditarik garis, adik-adik tuliskan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Misalnya,
mata. Adik-adik tarik garis, lalu di sampingnya adik-adik tulis mata untuk melihat. Begitu juga seterusnya. Oke adik-adik, apabila ada yang mau ditanyakan, dapat menghubungi Kak Vera melalui WA pribadi. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Allah dalam hidup kami setiap hari. Kami yakin dan percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong bagi kami. Berilah kami iman yang teguh seperti Bartimeus, ya Allah. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin bergantung dan percaya pada kuasa Allah yang ajaib. Allah ajarkan kami untuk merawat dan juga memelihara setiap anggota tubuh yang sudah Allah berikan bagi kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat belajar, tetap semangat dan sukacita.